Kewajiban nama budaya untuk kita semuanya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga besar UNP yang melakukan kunjungan kepada kami keluarga besar HBT Padang. Tepuk tangan dong buat tentunya di pagi yang berbahagia ini kita akan saling mengakrabkan diri dan juga saling berkenalan. Dan jangan lupa nanti kita berfoto bersama. Juga kami ucapkan kepada Bapak dari UGM ya Bapak ya, iya beserta Ibu. Dan tentunya kawan kita ini nanti kita akan mempelajari. Mungkin dengan waktu yang singkat kita mempelajari sejarah budaya Tionghoa di Kota Padang. Dan juga kita ada museum di belakang dan juga ada beberapa cagar budaya seperti makam SID yang ada, nanti kita akan kunjungi. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari sekum kami pada Bapak Dadang Ghazali. Kami persilakan. Pagi yang kami hormati Sensei senior kami Yati Cepenlong, Jiko, Sako, Yati pengurus HBT Pusat Sumba Riau, dan yang kami muliakan tamu kami dari baik dari dosen UNP, dari Kementerian Pendidikan, dari UGM, serta adik-adik dan anak-anak kami sekalian. Selamat pagi. Terima kasih. Izinkan saya sebagai Sekretaris Umum HBT memperkenalkan jajaran pengurus yang ada. Setelah itu nanti ada kata sambutan dari perwakilan dari UNP dan kata sambutan dari Sako HBT, yaitu Ketua 3 Himpunan Eksekutif Pusat Sumba Riau. Pertama-tama saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah Sensei. Sensei di HBT adalah mengetahui segala macam peraturan perkumpulan. Jadi orang yang menjadi panutan bagi kami dalam menjalankan kegiatan dan aturan-aturan perkumpulan. Dan berikutnya kami perkenalkan juga
senior kami yaitu Yanti Cemberlong atau Chandra Penata Long, ya, yang baju kotak-kotak itu sebagai ex pengurus periode yang lalu sebagai sekretaris di HBT, sekretaris eksteren Yanti Chandra Penata Long. Dan berikutnya kami perkenalkan ketua dua kami yaitu Bapak Kahar atau kami panggil dengan Jiko, ya. Dan berikutnya kami perkenalkan Bapak Nanang Kosasi yang kami panggil dengan Sako. Dan semua pengurus kami yang ada, bagian humas ini sekretaris, saya sekretaris umum, sekretaris, dan bagian humas ada dua di sini, yaitu Bapak Chandri Gunawan dan yang kebetulan jadi MC kita Bapak Ivan Bestari. Dan berikutnya ada dari seksi pemakaman, yaitu kegiatan utama dari perkumpulan kami adalah pemakaman utama, lalu ada sosial, ada budaya, ada olahraga dan segala macam. Nanti kita bisa lihat presentasinya, yaitu Yanti Sulaiman, ya, Sudirman, sorry, Sudirman atau kami panggil dengan Chongli Bong. Chongli adalah yang mengatur seluruh anggota dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di perkumpulan. Jadi komandannya adalah Sako dan pelaksananya adalah Chongli di sini. Jadi ketika ada yang meninggal nanti diatur oleh Chongli. Berikut Chongli ada satu ya, ya. Dan berikutnya dari sosial ada Yeti Sandi, silakan, Yeti Hanura dan Yeti Adil. Ya. Siapa lagi yang belum? Budaya, seksi budaya yang hadir hari ini kita ada dua ya. Yang hadir adalah Yeti Piliang atau Pak Kodi Koliong. Jadi panggilan koko atau kakak atau abang itulah koko. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu perkenalan dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC. Silakan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Dr. Musali selaku Sekum. Mungkin sudah kenal semuanya ya. Kita kenal maka saya yang menempatkan AC. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, baik. Selanjutnya kita dengarkan juga kata sambutan dari keluarga besar UMP Padang yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Profesor Dr. Raymond Lapisa MD MSc. Kepada Bapak Raymond. Pertama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan diajak bermain di situ, mengunjungi lokasi yang sangat bersejarah. Dan terima kasih kepada Bapak-bapak dari HBT, Bapak Nanang, Pak Chandra. Terima kasih kami atas besar-besarnya. Pertama, kami ingin menyampaikan, bersama dengan kami juga ada rombongan dari Kementerian dan Bapak Haryono dan Bapak Ibu semua. Kami ingin menyampaikan sedikit. Hari ini kunjungan dari adik-adik kami di Bapak Ibu. Dari Saya mau duduk. mahasiswa PMD perputaran mahasiswa seluruh Indonesia yang kebetulan di UMP pada semester ini ada sekitar 143 orang yang hari ini berkunjung ke sini, itu sekitar 100 orang dari seluruh Indonesia, Bapak. Ada yang dari Undip tadi ya, kita ngobrol tadi, ada yang dari Undip, ada yang dari Tirta, ada yang paling jauh dari Papua ya, Bapak. Dari Papua, Bapak. Dari Papua. Nah, mereka ke sini mengikuti modul Nusantara, mengikuti pertukaran belajar yang tujuannya untuk membuka wawasan kita. Ternyata Indonesia itu luas, Indonesia itu beragam, dan melihat secara langsung nanti di ranah Minang ini, di Padang ini, apa saja budaya-budayanya, dan salah satunya adalah kita berkunjung ke HBT ini untuk memperkenalkan sejarah nanti, kemudian juga
melihat bagaimana budaya yang ada di teman-teman di hari ini. Itu kami mengucapkan terima kasih telah disambut dengan baik. Terima kasih sekali lagi Sensei ya Pak. Terima kasih banyak Sensei. Kami sangat bangga ini bisa disambut dengan kita juga kaget. Ternyata ramai sekali yang nyambut. Kita dari WP terima kasih sangat sebesar-besarnya. Semoga adik-adik kita yang dari PMF ini dan Bapak Ibu dari Jogja, dari Kementerian juga bisa melihat ternyata di Minangkabau, di Padang ini kita beragam dan kita juga hidup rukun, damai, sejahtera semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih terucapkan kepada Bapak Raymond ya. Oh ya, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa tadi pada saat kita disambut oleh barang saya tadi, yang berwarna kuning itu juara dunia. Baru saja tahun 2024 ini HBT mewakili Indonesia dan mendapatkan juara pertama kejuaraan dunia internasional ya. Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita akan dengarkan juga. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan para pengurus dan jajarannya dari HBT Sumatera Barat. Kemudian yang terhormat Prof. Raymond, Pak Ion, dan jajaran dari UMP yang sudah memfasilitasi kami dari Kementerian Ristek Dikti. Kemudian juga yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswa peserta PNM Angkatan 4. Apa kabarnya? Masih semangat? Masih bisa dilanjut 1 bulan lagi? Sampai Desember ya? Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa bantu rekan-rekan pengurus HBT yang paling tidak ikut bantuin kremasi jenazah. Nanti naik dari jembatan Siti Nurbaya ke atas. Ini mahasiswa-mahasiswa banyak yang nggak tahu, Pak. Siapa itu Siti Nurbaya? Kalah populer dengan apa? Artis-artis dari Korea. Ada yang tahu Siti Nurbaya siapa? Tahu ya? Oh. Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri, kenal nggak? Nah, nggak ada kita ya. Apalagi Datuk Marini ya. Ya, sekali lagi saya mewakili rekan-rekan dari Kementerian Kebudayaan, Ristek dan Teknologi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada bapak-bapak dari HBT yang sudah bersedia menerima kami beserta mahasiswa-mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka, Pak. Yang kali ini jadi host adalah dari Universitas Negeri Padang. Jadi ada puluhan ribu mahasiswa yang mengikuti program seperti ini yang tersebar di seluruh Indonesia, Pak. Angkatan 4 yang berapa? 20.000 rupiah. Nah, 15.000, Pak. 15.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mengikuti program pertukaran. Jadi kalau
zaman dulu mungkin mahasiswa-mahasiswanya ada yang berkeinginan kuliah di UNP tapi nggak kesampaian. Ya, tadi ada yang dari Semarang, ada yang dari Papua, mungkin ada yang dari Jakarta. Dengan adanya program PMM ini, pertukaran mahasiswa merdeka, mereka difasilitasi oleh kementerian untuk bisa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi lain, baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Jadi kalau RPT ada perguruan tingginya, maka bisa menerima mahasiswa program PMM ini. Mungkin saya yang paling beda Pak, tampilan hari ini saya sengaja pakai kaos kuning Pak. Teman-teman yang dari kementerian pakai kaos hitam. Karena saya tahu Pak, baru saya di HBD kan kuning sama kuning. Kuning sama kuning. Jadi saya ingin menyatukan ini ya. Karena HBD dengan program PMM, makanya saya tahu ya. Dan ternyata yang kuning tadi juara dunia Pak. Jadi kita dari simbol barongsai sudah menyatu, ya, sudah kompak, cicai ya, sudah menyatu. Ya, program pertukaran mahasiswa merdeka ini sudah dijalankan selama 4 tahun Pak. Dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. Kita masih menunggu apakah 2025 nanti juga akan bisa dijalankan karena ada perubahan pimpinan. Kira-kira mahasiswa setuju nggak ya? Program kampus merdeka masih tetap jalan? Masih ada yang ingin? Jadi ini program yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa dari segala pelosok Indonesia untuk saling bertukar tempat kuliah. Dan salah satu program di dalam pertukaran ini adalah memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa ini dengan budaya Nusantara. Jadi terima kasih sekali Pak Ion, Pak Raymond, dan jajarannya di UNP yang sudah memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk memperkenalkan budaya Nusantara khususnya yang ada di Sumatera Barat. Ya. Jadi inilah Indonesia, kita itu sangat beragam, sangat berbineka, tapi tetap tunggal ika. Ya kan? Jadi kita perlu bersyukur Indonesia itu dengan sedemikian banyaknya budaya keragaman itu potensi untuk perpecahan sangat tinggi. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih tetap utuh, kita masih tetap bisa bersatu solid. Nah, mudah-mudahan dengan program PMM adik-adik mahasiswa ini yang nanti jadi penerus bangsa dengan memahami budaya Nusantara, ya, sehingga akan memahami bahwa keanekaragaman itu jadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi sesuatu yang saling menguatkan. Setuju? Jadi teman-teman dibawa oleh UNP hari ini untuk memahami budaya dari teman-teman saudara-saudara kita yang berketurunan Tionghoa ya. Jadi saya terus tidak terlalu asing Pak dengan orang Tionghoa Pak. Karena sebetulnya istri saya itu juga keturunan Tionghoa Pak. Keturunan Tionghoa tapi udah habis Pak. Karena yang Tionghoa adalah kakeknya, ibunya udah nikah dengan orang Jawa, anaknya ketemu saya Pak. Jadi makanya Tionghoanya habis Pak. Tapi kalau budaya Tionghoa kami tetap masih ikut Pak. Ikut di berbagai macam aktivitas dan kami merasakan itu sebetulnya adalah kekuatan bagi kita ya. Karena kita bisa menggunakan banyak potensi yang ada dari
berbagai macam potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jajaran APT dan juga UNP yang sudah memfasilitasi adik-adik kami mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi. Mudah-mudahan meski hanya sehari lah ya, sehari memahami budaya ini akan menjadikan stimulus bagi mereka untuk mau memahami hal-hal lain yang dimiliki oleh Indonesia ini. Jadi saya kira itu, kalau ada kekurangan, kekhilafan, termasuk mungkin nanti kalau adik-adik mahasiswa itu biasanya agak ribut Pak, ya. Apalagi kalau keluar snack itu biasanya buru-buruan. Jangan khawatir, semuanya nanti dapat. Ya. Jangan lupa nanti ada yang pernah lihat mayat dikremasi? Ada yang pengen lihat? Kebetulan nggak ingin dilihat itu ya. Ya, saya kira itu dari saya. Lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Habibie Pusat Padang, Habibie Pusat Subang Riau, lengkap dengan kegiatan-kegiatannya. Air hujan masuk tempayan. Musim hujan telah datang. Selamat datang hadirin sekalian. Semoga berkenan di HBT terpandang. Sampaikan kepada yang terhormat Sinse, Jiko, dan jajaran pengurus Pusat Sumber Riau. Yang terhormat para tamu kami, rombongan yang dipimpin oleh Bapak Dr. Novrion dan juga didampingi Profesor Dr. Raymond Lepisa dari UNP, beserta tim dari Kemendikbud RI, dari UGM dan UGM yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haryono Enkom dari UGM. Yang kami banggakan, anak-anak kami, para mahasiswa peserta pertukaran mahasiswa Merdeka BED 4 Inbound UNP dari 74 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Terima kasih. 150 orang dari 2 grup ya Pak, yang hadir pada kegiatan modul Nusantara Kebinekaan dengan tema Keberagaman Indonesia. Selamat datang di gedung perkumpulan kami, Himpunan Bersatu Teguh. Sungguh suatu kehormatan bagi kami menerima kunjungan Bapak, Ibu, dan para mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. HBT adalah perkumpulan sosial, budaya, dan pemakaman yang berdiri sejak tahun 1876. Selain melayani anggota, kami dalam hal sosial serta pemakaman berupa fasilitas ambulan, mobil jenazah, rumah duka, hingga krematorium. Kami pun melayani masyarakat dalam berbagai kesempatan baik suka maupun duka, khususnya dalam bakti sosial, donor darah, operasi mata katarak, bibir suding, operasi hernia, serta bantuan sembako dan sebagainya saat ada bencana di berbagai pelosok tanah air. Pembinaan anggota di bidang organisasi dan pengembangan bidang sosial budaya termasuk kegiatan olahraga, kyokushinkai, basket, badminton, angkat besi, fitness, barongsai, dan naga yang membutuhkan kaum muda untuk berbagai etnis. Terakhir, tim barongsai HBT meraih juara pertama dalam kejuaraan dunia barongsai memperebutkan Piala Presiden Jakarta tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei 2024. Terima kasih. HBT ada untuk anggotanya dan masyarakat. Semoga kunjungan singkat ini memberi manfaat bagi kita semua. Kita akan saling kenal lewat tanya jawab sembari melihat fasilitas yang tersedia di HBT ini. Sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan,
pada acara penyambutan dan acara kunjungan ini kami mohon dimaafkan. Sekian kata sambutan dari kami ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih kepada Sako. Temanya 17-an ya gitu. Iya Pak. Sudah saya tulis sudah. Luar biasa ya. Banyak adegannya yang bikin tahan nafas ya. Itu gerakannya sangat kompak dan perlu kita ketahui bahwa pemain bangsa itu yang bagian depan dari etnis Melayu, yang di belakangnya etnis Tionghoa. Ya, jadi tim bangsa NHBT tidak semuanya dari Tionghoa dan itu campur semuanya. Ya, itu adalah bukti bahwa kebersamaan, kemajukan bisa menghasilkan prestasi. Iya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama UNP kami menyampaikan terima kasih. Ini kerjasama berikutnya dengan HBT. Jadi izin Pak Haryono, kita di Universitas Negeri Padang itu dalam pengelolaan PMN, objek-objek utama itu kita langsung koordinasi dengan tuan rumah. Jadi kita kalau akan datang menghubungi, sehingga kita persiapannya untuk kegiatan HBT sini semuanya sudah disiapkan oleh tim dari HBT. Tepuk tangan buat HBT. Dan kita juga surprise ya, karena tadi pagi disampaikan bahwa kita akan disambut dengan barongsai yang baru saja menjadi juara internasional. Luar biasa. Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya, kita di sini tadi melihat bahwa ada perpaduan antara etnis Tionghoa dengan Melayu dilihat dari pemain barongsai. Jadi kenapa UNP menjadikan HBT sebagai salah satu tujuan modul Nusantara? Karena di Sumbar, Sumatera Barat, orang kan tahu filosofinya itu adalah adat bahasa di Sarat, Sarat bahasa di kita pulau. Nah, di nagari, di ranah yang bisa dikatakan mayoritas Islam, ternyata itu tumbuh berkembang saudara-saudara kita sebangsa, di mana mereka bisa hidup berdampingan dengan orang Sumatera Barat yang katakanlah sukunya Minang. Nah, HBT dengan sejarah panjang 1876 eksis di Padang, kota tercinta, dan kontribusi HBT tidak bisa diragukan lagi. Khususnya pada waktu bencana gempa ya Pak ya, dan juga seluruh aksi-aksi sosial yang dimotori oleh HBT. Nah, satu pertanyaan dari saya ini Bapak Ibu, mudah-mudahan juga nanti bisa menginspirasi kita. Tadi disampaikan ada keterlibatan non etnis Tionghoa ya, selain Cina dalam aktivitas. Nah, apakah mereka itu merupakan bagian dari HBT atau mereka itu ditunjuk gitu ya? Mungkin karena ada dilihat ada potensi ditunjuk, atau mereka itu memang berbaur secara natural dengan komunitas HBT. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seluruh aset HBT ini terbuka untuk umum? Kalau kami kan dari UNP, BMN kan kebetulan karena hubungan baik gitu ya dan perbedaan. Apakah
selain tentunya yang non Tionghoa gitu ya, bisa mengunjungi semua aset atau situs-situs bersejarah dari HBT ini. Barangkali 2 pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Dijawab oleh Humas dari HBT, nanti Candi Gunawan. Silakan. Terima kasih Pak Nofrion. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi dalam kegiatan olahraga itu memang kita lintas etnis, mau Melayu, Arab, Minang, Jawa, Nias, Mentawai juga ada, orang Batak juga ikut bergabung. Dalam kegiatan olahraga kita boleh semuanya, baik itu angkat besi, fitness dan Kyokushin Kai dan basket juga. Dalam barongsai maupun naga. Tetapi mereka tidak otomatis menjadi anggota HBT. Karena HBT adalah movement sosial kebudayaan yang berdasarkan ketionghoaan. Tetapi dari antara kami orang Tionghoa pun beragam-ragam agamanya. Ada juga yang agamanya Islam, tapi dia orang Tionghoa. Karena dasar kita di sini adalah keanggotaan berdasarkan suku dari bapaknya, marganya. Kalau dia marga, saya marga Go, maka bapak saya sama di sini. Kalaupun saya menjadi Islam sekalipun misalnya, tidak ada masalah. Karena perkumpulan HBT menerima berdasarkan kebudayaan. Ritus kita atau ritual kita tetap budaya Tionghoa. Tetapi mereka dalam kegiatan olahraga mau barongsai, naga, silakan, kita sangat welcome. Dulu juga beberapa kali ketika kita mencapai peringkat 4 dunia, juga ada anggota kita dari suku Jawa, saudara Gesang itu dari Solo. Jadi kita gitu Pak, kita menerima apa saja. Nah itu. Jadi mungkin saya sudah menjawab kedua pertanyaan sekali, Pak ya. Baik, untuk selanjutnya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Umar dari Universitas Negeri Makassar. Saya ingin bertanya terkait warna dari dua barongsai itu. Apakah bagaimana filosofinya, kenapa hanya 2 warna itu saja, Pak? Kenapa nggak warna pink atau warna hitam? Kenapa nggak warna hijau? Kenapa hanya warna kuning dengan warna putih? Kenapa hanya 2 warna? Kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang ada dalam barongsai itu ada kriteria tersendiri, misal hanya laki-laki saja atau boleh perempuan? Terima kasih. Mengenai warna barongsai, sebetulnya filosofinya itu kalau warna kuning itu melambangkan dulu kerajaan-kerajaan di Tiongkok lebih banyak memakai warna kuning dan juga lebih cerah ya. Tapi sekarang kita juga kebetulan pertanding kemarin memakai warna kuning. Jadi filosofinya sebetulnya warna tidak jadi masalah, tergantung tim barongsai kita pada saat mau bertanding inginnya memakai warna yang diinginkan. Oh, wanita ya. Kalau wanita sebetulnya untuk pemain barongsainya tidak ada masalah. Tapi lebih dominannya di pemain musik. Karena main barongsai membutuhkan fisik yang sangat kuat. Mungkin ya mengangkat kepala barongsai aja wanita mungkin agak kurang itu kuat ya untuk mengangkatnya. Jadi sehingga tidak ada pemain barongsai kita yang wanita, yang ada cuma pemain musik. Kalau adik-adik lihat tadi, itu kita juga adakan bauran, tidak memandang suku, bangsa dan agama. Yang penting masih mau bergabung dan ikut dalam grup barongsai kita. Jadi saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Pamulang mengenai barongsai. Apakah barongsai itu hanya satu kriteria saja, maksudnya seperti naga contohnya? Kan di Cina yang saya tahu itu banyak macam sio ya, hewan kelinci, ayam. Apakah bisa dijadikan juga seperti sama barongsai? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya saya lihat juga ada barongsai yang diisi orang, barongsai yang ada yang dipegang dengan tongkat rame-rame. Itu apakah sama dengan, maksudnya
saat penempatannya itu saat acara apa aja atau sama aja barongsainya seperti itu. Apakah ada perbedaan dari barongsai yang dipegang dengan orang itu dengan barongsai yang diisi dengan orang terus itu. Nah, dia maaf, terima kasih. Itu barongsai itu dia beda dengan museo yang ada 12 itu. Kalau barongsai ini dia memang salah satunya dia termasuk dalam grup hobi Federasi Olahraga Barongsai. Itu dia bukan naga barongsai saja, dia ada naga juga ada, dan juga kita ada singa peking. Jadi kalau yang kemarin kita hanya ikut di barongsai dan singa peking yang untuk kejuaraan. Kalau yang dari naga memang kemarin kita tidak ikut, kebetulan naga hanya diikuti oleh TNI karena pialanya piala Menhan. Jadi pemainnya kalau dari TNI baru bisa ikut. Karena kita nggak pakai dari TNI, kita pakai dari masyarakat banyak aja, warga banyak aja. Kita nggak pakai TNI kemarin, jadi kita nggak ikut. Kemarin yang kita ikut singa peking juga ada, kebetulan ya dari ATT punya. Dan itu mungkin di menit terakhir, detik terakhir mengalami tergelincir. Kalau enggak dia juara juga kemarin. Dapat juara satu juga dia. Tergelincir di menit terakhir, dia detik terakhir itu. Jadi barongsai itu mempunyai itulah, dia tidak sendiri, dia punya grupnya dari naga, singa peking. Jadi ada 3 ada punya naga. Dan barongsai memang tidak masuk di dalam 12 sio, jadi bedanya. Tapi di naganya ada sionya. Nah itu bedanya. Ya, kalau ada lagi ya. Izin saya tambahkan ya, maksudnya tegaskan perbedaan dari pertanyaan tadi. Jadi yang 12 tadi adalah namanya sio. Sio itu yang lahir bulan Januari sampai Februari misalnya. Yang lahir bulan Februari sampai Maret. Jadi ada 12 sio. Salah satunya sio itu adalah naga dan ada juga harimau. Jadi ada kelinci, ada ular, ada kerbau, ada segala macam. Jadi berbeda dengan barongsai. Kalau barongsai ini adalah permainan ya. Itu di zaman dahulu kala sejarahnya ada kenapa munculnya barongsai. Karena ketika itu mungkin ada kejadian monster yang mengganggu warga setempat, sehingga dibunyikanlah genderang atau bunyi-bunyi keras-keras sehingga tujuannya untuk mengusir monster yang menakuti masyarakat setempat. Dengan itu mereka munculkanlah sejenis harimau dengan genderang-genderang yang ribut tadi, yang semarak, sehingga tujuannya mengusir monster tersebut. Jadi itu perbedaannya. Jadi kita harus jelas antara sio dengan barongsai itu sendiri. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Barongsai ini dia punya tradisinya itu biasa untuk membuka jalan. Kayak tadi yang masuk dulu kan barongsai, baru tamu yang kita hormati. Nah, jadi kalau di tradisi orang Tionghoa, kalau di Imlek sering undang barongsai ini ke rumah untuk membersihkan rumah dari hal-hal yang buruk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Padawendra dari Politeknik Negeri Jember. Izin bertanya, sebenarnya ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang filosofi dari barongsai, kebetulan tadi sudah dijawab oleh Pak. Jadi langsung saja langsung ke pertanyaan yang kedua. Saya waktu kecil dulu itu pernah menonton film Pinipin. Di sana itu ada Eksan yang bilang pengertian tentang Om. Boleh dijelaskan lebih mendalam pengertian dari Om sendiri, yang dari film tersebut dipahami bahwa Om itu makna keberuntungan. Kurang lebih sekian yang dari pertanyaan saya. Itu ada 3 kata.
heng ong kuat ya, itu ya. Jadi yang dipakai cuma ongnya aja. Itu ong yang dimasukkan ong itu jaya, seperti biasa kita setiap sembahyang ada itu nenas. Nenas itu melambangkan ong jaya. Jadi segala-galanya itu kita bilang onga jaya, kuatlah, bangun, itu berkembang. Hengya, gembira. Itu melambangkan jaya, gembira dan berkembang. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan perlombaan barongsai. Tadi kan sudah kita lihat juga bagaimana video barongsai yang bisa menjadi juara internasional. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana indikator penilaian lomba barongsai dan apa saja yang biasanya dipersiapkan oleh para pemain untuk bisa menjadi yang terbaik dalam lomba barongsai. Terima kasih. Jadi saya akan jawab pertanyaan dari adik tadi. Jadi kita sebelum mengikuti International World Champion, kita juga telah melakukan persiapan yang cukup lama. Cukup lama itu selama 6 bulan. Tidak lepas daripada kerjasama tim barongsai kita yang terdiri dari 2 pemain, 6 pemain musik, 2 pelatih, dan tidak lepas juga dari kerja keras dari Menpora kami, Menteri Olahraga maksudnya. Kalau di ABT juga ada Menpora. Kebetulan saya juga membawai Menpora. Jadi kita itu betul-betul sangat latihan cukup berat dan juga kita betul-betul bersiap untuk menjadi juara championship internasional. Jadi kita memang sangat kerja keras sekali. Pada waktu itu tidak mungkin kita punya cita-cita untuk menjadi juara 1. Ya mungkin pada waktu itu kita juga bercita-cita untuk juara 1, 2, 3. Ternyata pada waktu itu saya mengikuti dari awal sampai akhir. Banyak yang berguguran, itu tim-tim lain yang dari negara-negara lain yang jatuh. Jadi kita juga mungkin diberkati dan dilindungi sehingga kita mulus waktu itu. Tidak ada melakukan kesalahan satu gerakan pun. Makanya kita punya poin waktu itu paling tertinggi 9.30. Jadi kita berterima kasih dan ucap syukur bahwa kita itu mampu dan sesuai dengan persiapan yang cukup matang yang kita lakukan. Yaitu bukan kerja keras daripada teamwork barongsai ABT Padang. Ya sekali lagi saya minta tangan untuk tim barongsai ABT Padang. Ya selanjutnya juga kita juga itu mewakili Sumbar untuk mengikuti PON itu di bulan September. Jadi kita juga mewakili PON Sumbar karena barongsai ini sudah dijadikan itu bukan olahraga nasional dan dimasukkan dalam olahraga tim olahraga. Jadi barongsai sudah ikut dalam bukan olahraga nasional. Ya saya juga minta restu daripada Bapak Ibu, adik-adik semuanya, semoga juga ABT bisa mendapatkan medali emas di PON yang akan datang. Terima kasih. Ya, jadi dalam PON ini ABT mewakili Provinsi Sumatera Barat ya, Sabto ya. Ya. Mungkin bagi adik-adik kalau mau nonton latihannya boleh ya, bisa datang langsung ke ABT, boleh tanya nanti kapan jadwalnya. Kalau sistem penilaian barongsai yang ditanyakan tadi oleh Bito. Jadi barongsai itu dinilai dari alur cerita. Dia punya cerita dia. Kita orang tua itu kita mempunyai 19 ceritanya. 19 gerakan itu ada ceritanya semua. Lalu dia melalui propertinya peralatan kita, lalu kata
kasarnya. Dan mimik wajah barongsai itu dinilai nilainya, mimiknya. Dan di situ ada 9 juri tiap sudut. Jadi ketika dia loncat tidak pas di kakinya, itu juri akan memberikan laporannya di tiang berapa, titik berapa ada kesalahan. Jadi laporannya ada nampak itu. Mereka akan disekolahkan sudut menyuruh. Jadi ketika ada kesalahan sedikit saja, juri nampak. Juri yang sendirinya ada jurinya. Masuk properti. Ketika kita kemarin ke Jurnas di Jogja, sebenarnya kita bisa dapat dua minimal itu kita karena properti kita ada yang pecah. Simbol itu yang kita foto itu simbol itu pecah ya. Jadi nampak itu pemotongan poin. Pemotongan poin itu membuat kita tidak berhasil jadi juara Jurnas kemarin. Jadi nilainya dari segala macam sudut, kecepatan kasarnya, lalu fisiknya. Dan ketika mereka turun dari tidak jatuh, mereka berteriak semua itu sudah nilai bagus. Kalau tidak jatuh itu nilai bagus. Nah sangat bagus. Karena kalau nilai jatuh itu poinnya sangat besar potongannya. Kalau jatuh poinnya potongnya 1 itu. Kalau 1 itu kita berarti di angka 8 itu sudah nggak bisa lagi. Nah jadi kalau kesalahannya misalnya kakinya dia loncat nggak pas saja kedudukannya, potong poin ini. Nampak ini nampak. Jadi itu dia nampak kakinya ketika dia loncat nggak pas pokok tempatnya posisinya, dia langsung potong poin lagi dia. Jadi dia semuanya potong poin. Yang musik itu gerakan musik harus sama dengan gerakan barongsainya. Jadi musik kan sebarang bunyi aja gitu. Musiknya juga harus sesuai dengan gerakannya. Nah, jadi nilainya sangat banyak, makanya mempunyai juri yang banyak. Ketika juri penggabungan nilai dirata-ratakan maka dapatnya 9,3. Sekian. Terima kasih. Iya. Demikian penjelasan tentang penilaian barongsai ya. Mungkin apakah sekolah sudah melamar untuk barongsai? Oke, baik. Kita lanjutkan dengan masih ada tambahan dari Ciko? Iya, silakan Ciko. Mas Eko. Ya. Mungkin untuk tadi itu saudara Martin agak lupa agak memperkenalkan diri. Saudara Martin adalah ketua Pobi Subat. Iya. Dia membantu mengurus kita untuk pertandingan sampai ke kancah nasional maupun internasional. Itu memang dari hati sendiri ketua Pobi. Ya, jadi memang beliau yang mengurus federasi olahraga barongsai ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, supaya dengan foto bersama. Aku Tirta izin bertanya Pak, terkait dengan etnis Tionghoa ini kan di beberapa daerah juga emang ditempatkan di suatu tempat gitu, seperti misalkan di sini ada di Pondok Cina ini. Terus yang saya tahu juga di Banten tuh ada di daerah Tangerang juga pondoknya seperti ini. Nah, apakah memang oleh pemerintah itu etnis Tionghoa itu sendiri emang diberikan tempat untuk menduduki suatu tempat gitu, atau emang etnis Tionghoa itu yang membangun kelompok sendiri dan membangun pusatnya itu di situ gitu. Terima kasih. Bagus. Jadi sesungguhnya etnis Tionghoa tidak memilih tempat tinggalnya. Ini adalah cara pemerintah Hindia Belanda waktu itu VOC mengatur sedemikian rupa sehingga di Kota Padang ini saja bisa ada Kampung Nias, Kampung Tionghoa, Kampung Keleng keturunan India dan sebagainya. Tadi Pasar Raya itu namanya Kampung Jawa. Ada juga Kampung Ambon. Jadi ini adalah cara menata oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda pada waktu itu sehingga orang diatur tempat tinggalnya. Jadi orang Tionghoa sendiri tidak mengatur di mana tempatnya. Tapi setiap keluar dari daerah itu harus melapor pada penguasa pada waktu itu. Dan ini akhirnya menjadi kebiasaan itu. Walaupun sekarang saya tinggal tidak di Kampung Tionghoa, saya tinggal di Parangadam, jauh lebih banyak dengan masyarakat Minang. Saya pernah tinggal di Bypass juga, jadi bercampur dengan orang. Kami tidak memilih lokasi tempat tinggal kami, tetapi itu adalah sisa-sisa peninggalan penjajahan Belanda yang mengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan etnis keturunannya. Makanya seperti ada Kampung Jawa, Kampung Keleng dan seterusnya, termasuk Kampung Tionghoa tadi. Ya, demikian ya. Tiga,
Ini yang awal tahun 18 sebenarnya 18 bukan ada pertumbuhannya. Mendalam mengenai budaya dan juga sejarah HBT yang ada di Padang. Ketemu lagi dan ketemu lagi. Terima kasih. Tadi ya.